Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alina Rusida Haryadi dengan NIM 2205121403. Saya dari S1 Sistem Informasi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan MFQ atau Multiple Feedback Queues. Nah, apa itu algoritma MFQ? Algoritma MFQ atau Multiple Feedback Queues adalah salah satu algoritma penjadwalan yang digunakan dalam sistem operasi untuk memprioritaskan pekerjaan yang akan dieksekusi. Algoritma MFQ adalah pengembangan dari algoritma round robin yang memungkinkan pekerjaan dengan prioritas yang lebih tinggi untuk dieksekusi lebih awal. Dalam algoritma MFQ, setiap pekerjaan masuk ke dalam antrian dan antrian tersebut dibagi menjadi beberapa level prioritas. Pekerjaan dengan prioritas tertinggi ditempatkan pada antrian yang lebih rendah, sedangkan pekerjaan dengan prioritas lebih rendah ditempatkan pada antrian yang lebih tinggi. Setiap antrian memiliki waktu kuantum yang berbeda, dengan waktu kuantum yang lebih rendah untuk antrian yang lebih rendah. Setiap kali antrian teratas habis waktu kuantumnya, sistem operasi akan mengambil pekerjaan berikutnya dari antrian berikutnya. Jika sebuah pekerjaan berada di antrian tertinggi selama waktu kuantumnya, maka pekerjaan tersebut akan kembali ke antrian paling bawah untuk dieksekusi nanti. Ini memberi kesempatan bagi pekerjaan dengan prioritas rendah untuk diambil dan dijalankan. Salah satu keuntungan dari algoritma MFQ adalah fleksibilitasnya. Sistem operasi dapat menyesuaikan jumlah antrian dan waktu kuantum untuk setiap antrian sesuai dengan kebutuhan. Algoritma ini juga dapat memprioritaskan pekerjaan dengan waktu eksekusi yang pendek atau panjang. Namun, algoritma MFQ juga memiliki kekurangan. Algoritma ini cenderung menghasilkan overhead yang lebih besar dibandingkan dengan algoritma penjadwalan lainnya, seperti algoritma round robin. Selain itu, algoritma MFQ dapat menghasilkan fenomena yang dikenal sebagai starvation, di mana pekerjaan dengan prioritas rendah terus-menerus terpinggirkan dan tidak pernah dieksekusi karena pekerjaan dengan prioritas lebih tinggi terus-menerus masuk ke antrian. Ciri-ciri penjadwalan algoritma MFQ. Yang pertama adalah primitive by time, dipindahkan ke queue dengan prioritas yang lebih rendah. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua proses dalam queue untuk diproses. Selain itu, jika sebuah proses dengan prioritas rendah masuk ke queue, tetapi waktu penggunaan CPU yang tersisa pada proses tersebut lebih tinggi dari waktu penggunaan CPU yang tersisa pada proses di primitive by time. Primitive by time dalam algoritma MFQ berarti bahwa jika sebuah proses telah berjalan selama jangka waktu tertentu dalam sebuah queue, maka proses tersebut akan prioritas yang lebih tinggi. Maka proses tersebut akan melakukan preemption dan masuk ke queue dengan prioritas yang lebih tinggi. Yang kedua adalah berprioritas dinamis. Berprioritas dinamis dalam algoritma MFQ berarti bahwa prioritas tersebut sebuah proses dapat berubah-ubah seiring dengan waktu. Jika sebuah proses telah berada dalam queue dengan prioritas rendah selama jangka waktu tertentu, maka prioritas proses tersebut dapat dinaikkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses yang telah menunggu lama untuk diproses tidak terus-menerus tertahan dan di queue dengan prioritas rendah. Ciri-ciri penjadwalan algoritma MFQ yang kedua adalah menghindari overhead swapping. Menghindari overhead swapping, perpindahan antar proses algoritma
MFG menghindari overhead swapping perpindahan antar proses dengan mempertahankan sebuah proses dalam satu queue selama memungkinkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari overhead yang terkait dengan swapping data dan instruksi antara RAM dan hard disk. Dalam algoritma MFG, sebuah proses hanya akan dipindahkan ke queue yang lebih tinggi jika telah berjalan dalam queue saat ini selama jangka waktu tertentu. Proses yang baru masuk akan masuk di kelas tertinggi. Proses yang baru masuk dikasih kelas tertinggi. Jika kuanta dipakai semua, maka kelas diturunkan. Dalam algoritma MFG, sebuah proses yang baru masuk akan diberikan prioritas tertinggi dan dimasukkan ke queue dengan prioritas tertinggi. Jika sebuah proses telah menghabiskan kuantum waktu yang ditentukan dalam queue dengan prioritas tertinggi tetapi belum selesai, maka proses tersebut akan dipindahkan ke queue dengan prioritas yang lebih rendah. Jika sebuah proses telah berada dalam queue dengan prioritas terendah selama jangka waktu tertentu, maka proses tersebut akan diberikan prioritas tertinggi kembali. Contoh perhitungan algoritma MFG. Pada contoh perhitungan di sini terdapat proses, burst time, priority, dan arrival time. Pada proses terdapat P1, P2, dan P3. Pada P1 terdapat di burst time adalah 10, prioritas ketiga dan arrival time 0. Pada P2 yakni 7 pada burst time, prioritas pertama dan arrival time 2. Pada P3 yakni 4 pada burst time, prioritas kedua dan 4 pada arrival time. Selanjutnya kita dapat membuat Gantt chart-nya yakni pada P1, P2, dan P3. Pada pojok kiri adalah 0, selanjutnya adalah 10, yakni didapat dari P1, burst time-nya 10. Selanjutnya adalah 17, yakni pada burst time 10 ditambah 7 sama dengan 17. Dan yang terakhir adalah 21, yakni didapat dari burst time 10 tambah 7 tambah 4 adalah 21. Selanjutnya pada penyelesaian waiting time. Pada P1 yakni 0, P2 adalah 10 dikurangi 2 didapat dari burst time P1 adalah 10 dan arrival time pada P2 adalah 2. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Selanjutnya pada P3 yakni 17 didapat dari burst time 10 tambah 7 dari P1 plus P2 sama dikurangi 4 pada arrival time P3 dan 17 dikurangi 4 sama dengan 13. Average-nya adalah kita jumlahkan semuanya hasil dari pengurangan di waiting time, yakni 0 tambah 8 ditambah 13 sama dengan 21 dibagi 3 sama dengan 7. Selanjutnya kita ke metode non-preemptive, yakni sama halnya seperti halaman sebelumnya. Terdapat proses, burst time, priority, dan arrival time. Pada P1 mendapatkan angka 10 pada burst time, prioritas ketiga dan arrival time 0. Pada P2 mendapatkan burst time 7, prioritas ke-1 dan arrival time 2. Dan pada P3 terdapat 4 pada burst time, prioritas kedua dan arrival time 4. Kita dapat menghitung Gantt chart-nya, yakni sama, yaitu pada P1 di sebelah kiri adalah 0. Selanjutnya 10 didapatkan dari P1 burst time, yakni 10. Pada P2 adalah 17 didapat dari 10 plus 17 sama dengan 17. Dan 21 adalah 10 tambah 7 tambah 4 sama dengan 21.
Pada penyelesaiannya yakni kita menggunakan TAF atau turnaround. Pada P1 didapatkan 10 yakni burst time-nya adalah 10. Pada P2 adalah 17. 17 adalah 10 plus 7 dikurangi 2 sama dengan 15. Nah, mengapa pada P1 hanya 10? Karena arrival time-nya adalah 0. Selanjutnya kita ke P3 adalah 21, yakni dari 10 plus 7 plus 4 sama dengan 21, dan 21 dikurangi 4 yakni arrival time pada P3. 21 dikurangi 4 sama dengan 17. Dan average staff-nya adalah kita jumlahkan dari jumlah turnaround yang di atas, yakni 10 plus 15 plus 17 sama dengan 42 dibagi 3 sama dengan 14. Nah, kita ke pembahasan terakhir, yakni contoh implementasi algoritma MFQ dalam kehidupan dan teknologi yang menggunakan algoritma MFQ. Yang pertama adalah penjadwalan prosesor dalam komputer. Algoritma MFQ digunakan dalam sistem operasi komputer untuk mengatur urutan proses yang akan dieksekusi pada prosesor. Pekerjaan atau proses yang harus dijalankan pada sistem komputer dapat dianalogikan sebagai pekerjaan yang diproses dalam antrian. Algoritma MFQ digunakan untuk memprioritaskan pekerjaan berdasarkan prioritas dan menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan. Nah, kita ke nomor 2, yakni implementasi algoritma MFQ dalam kehidupan ataupun teknologi pada transmisi data dalam jaringan komputer. Jadi, algoritma MFQ juga dapat digunakan dalam jaringan komputer untuk mengatur transmisi data. Pada jaringan komputer, banyak data yang harus dikirimkan melalui jaringan, sehingga dibutuhkan algoritma yang dapat mengatur urusan pengiriman data dengan efisien. Dalam hal ini, algoritma MFQ dapat digunakan untuk menentukan urutan pengiriman data berdasarkan prioritas dan waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan setiap data. Contoh implementasi algoritma MFQ dalam kehidupan dan teknologi yang menggunakan algoritma MFQ. Kita ke urutan nomor 3, yakni implementasi pada penjadwalan layanan di call center. Di dalam call center, antrian dapat terbentuk ketika pelanggan membutuhkan layanan dari karyawan. Karyawan tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda, sehingga dapat dianggap sebagai proses dalam sistem. Algoritma MFQ dapat digunakan untuk mengatur urutan pelayanan yang diberikan oleh karyawan dengan memprioritaskan permintaan pelanggan berdasarkan prioritas dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permintaan tersebut. Dan yang keempat adalah penjadwalan penerbangan pesawat. Algoritma MFQ juga dapat digunakan untuk mengatur jadwal penerbangan pesawat. Dalam hal ini, penerbangan dapat dianalogikan sebagai pekerjaan atau proses yang harus diproses dalam antrian. Algoritma MFQ dapat digunakan untuk menentukan urutan penerbangan dengan memprioritaskan penerbangan yang harus dilakukan terlebih dahulu berdasarkan prioritas dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap penerbangan. Nah, selesai sudah penjelasan dari saya tentang penjadwalan algoritma MFQ, yakni tentang pengertian MFQ, ciri-ciri MFQ, contoh tabel dan cara perhitungan Gantt chart, ataupun pada
waiting time, dan preemptive time. Dan tentunya yang terakhir adalah bagaimana MFG diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ataupun teknologi saat ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di konten selanjutnya, teman-teman.